Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan, GBI Care Laguna. Kami percaya kita kembali lagi dalam ibadah online, semuanya diberkati Tuhan. Dan mari kita sebelum memulai ibadah ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena sepanjang minggu ini kita percaya semuanya ada dalam rancangan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan-Nya. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Bila hari ini Tuhan, kami boleh kembali mengucap syukur kepada Engkau. Kami mau sama-sama beribadah Tuhan, kami mau sama-sama meninggikan nama Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau bekerja atas setiap kehidupan kami, Engkau berkati kami semua Tuhan. Baik Tuhan di tempat ini maupun yang ada di rumah, kami percaya semuanya diberkati Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang kami percayai. Dan kami percaya Tuhan, Engkau beracara atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita mau sama-sama tinggikan Tuhan pada hari ini, kita memuliakan Dia. Karena penyertaan-Nya tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Dia yang selalu hadir dalam kehidupan kita dan selalu ada menyertai kehidupan kita. Melalui wabah pandemi COVID ini, kita percaya ada tangan Tuhan yang menolong kita semua. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sama-sama katakan, Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari sambil mengangkat tangan kita katakan, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, haleluya, haleluya. Oh,
bersyukur pada Engkau Tuhan atas segala penyertaan yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami, atas segala berkat yang Tuhan boleh limpahkan dalam setiap kehidupan kami, atas segala pertolongan Tuhan akan apa yang terjadi saat-saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Sebab itu layaklah kami bersyukur kepada Tuhan. Kami memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sungguh nama yang tidak pernah ada gantinya. Tidak ada nama lain selain Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada Engkau. Engkau Allah yang besar dan Allah yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Tidak ada Allah yang lain selain Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur pada Engkau lebih lagi Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala, atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hosana in the highest, let our King be lifted up. Mari sambil angkat tangan kita katakan Hosana, Hosana in the highest, let our King be lifted up. Sungguh Engkau Allah yang layak dimuliakan Tuhan. Kini saatnya Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami mau berdoa syafaat Tuhan. Bapa kami dalam surga, Engkau yang bertahta di atas kerajaan surga, yang memberkati umat yang percaya kepada Engkau, yang memberikan keselamatan yang datang dan berharap kepada Engkau. Kembali Tuhan, kami mau bersyafaat Tuhan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan wabah COVID ini boleh segera berlalu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, tidak pernah ada pertolongan Tuhan yang terlambat bagi umatnya. Ketika setiap anak-anak Tuhan boleh berseru berdoa buat bangsa ini, kami percaya Tuhan akan berdiri atas bangsa ini dan menghalau segala penyakit COVID-19 ini Tuhan. Karena kami percaya darah-Mu Tuhan yang akan menyucikan dan menguduskan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Jokowi dan para stafnya Tuhan, bahkan khususnya untuk Dr. Terawan Tuhan, Kau pakai Tuhan beliau-beliau Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk mengatasi masalah yang terjadi atas bangsa ini Tuhan, sehingga kami yakin Tuhan, ini semua boleh terjadi karena ada pertolongan Tuhan di belakangnya, karena tangan Tuhan yang boleh campur tangan, boleh menghapus segala penyakit ini Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa Tuhan untuk para tenaga medis yang ada Tuhan, supaya para dokter, para perawat, bahkan para OB sekalipun Tuhan, Engkau berikan kesehatan pada mereka Tuhan. Engkau jaga dan sertai lindungi mereka Tuhan ketika mereka berada di zona merah Tuhan, di rumah sakit rujukan Tuhan. Kau berikan kekuatan untuk para tenaga medis Tuhan, supaya mereka boleh tetap sehat dan boleh melayani Tuhan para pasien yang terkena dampak COVID-19 Tuhan. Kami percaya Engkau menjaga mereka semua Tuhan. Dan untuk para pasien COVID-19 yang sudah terkena positif Tuhan, bahkan yang sudah mulai sembuh Tuhan, kami melihat ada pertolongan Tuhan di dalamnya. Kami percaya Engkau akan berikan kesembuhan juga kepada pasien-pasien yang lain Tuhan, termasuk juga para PDP dan ODP Tuhan yang ada Bapak. Kami percaya Tuhan akan berikan kesembuhan kepada mereka semua, sehingga wabah COVID ini akan berlalu karena ada pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk status ekonomi Tuhan, sosial atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan hanya masalah kesehatan yang terjadi karena dampak COVID-19 ini Tuhan, tapi juga Tuhan masalah sosial ekonomi Tuhan. Biarlah Tuhan terus menjaga dan melindungi bangsa ini Tuhan. Segala awan-awan kegelapan, kuasa-kuasa gelap yang coba menumpangi daripada wabah COVID-19 ini Tuhan, yang ingin menghancurkan bangsa ini Tuhan, terlebih menghancurkan anak-anak Tuhan, menghancurkan kehidupan sosial ekonomi anak-anak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan berikan perlindungan dan pagar tembok perisai yang kuat bagi anak-anak Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, biarlah keadaan sosial ekonomi bangsa Indonesia akan kembali pulih Tuhan. Kami percaya, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan melawat bangsa kami Indonesia. Begitu pula dengan kota kami Jakarta, begitu pula juga Tuhan dengan tempat di mana kami boleh tinggal, di rumah kami Tuhan, di lingkungan kami Tuhan. Tuhan akan berikan damai sejahtera, Tuhan akan berikan perlindungan, dijauhkan dari COVID-19. Karena kami yakin para malaikat-Mu akan turun menjaga setiap orang-orang percaya yang berdoa dan berharap kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyotonya Harjo Tuhan. Kau berkati beliau dan para staf Tuhan dan keluarga. Biarlah beliau boleh mendapatkan visi dari Tuhan dan memimpin gereja-Mu Tuhan semakin hari semakin besar di mata Tuhan, untuk pemuliaan nama Tuhan, untuk menebarkan berita Injil Kerajaan Allah sampai ke seluruh dunia. Pakai Tuhan para pemimpin-pemimpin Tuhan, biarlah kiranya mereka boleh diberikan wahyu-Mu Tuhan, diberikan tuntunan-Mu Tuhan, agar setiap jemaat yang digembalakan, setiap hamba-hamba Tuhan yang digembalakan, semuanya mendapatkan impartasi daripada gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Kau berkati juga gembala karayon kami Tuhan, Bapak Budianto Totong Tuhan. Kau berkati juga para stafnya Tuhan, sehingga beliau Tuhan boleh terus memegang Tuhan visi yang Tuhan telah berikan kepadanya Tuhan, untuk menjadi dampak bagi dunia dan membawa jiwa-jiwa kepada Engkau Tuhan. Berkati juga gembala sidang kami Tuhan tempat ini, gembala jemaat lokal di tempat ini Tuhan, Bapak Aziz Gozali Tuhan. Kau berkati beliau Tuhan, Kau berkati keluarganya Tuhan, sehingga beliau boleh menjadi Bapa rohani bagi kami semua, menjadi penolong bagi kami semua dalam hal kerohanian kami, sehingga kami semakin hari menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan, umat yang terus boleh berdoa dan meninggikan nama Tuhan, percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, dan kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, lawat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan, yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita juga telah berdoa syafaat kepadanya. Kini saatnya kita mau sama-sama mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah firman dan kebenarannya itu menguatkan setiap kita yang lemah, memberikan penghiburan bagi yang membutuhkan, terlebih lagi di saat-saat sekarang ini, dan juga menegur bagi setiap hati yang keras, bahkan akan melembutkan setiap hati, agar kita semua boleh
sama-sama dibentuk lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan atas segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami, karena Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari lebih lagi naikkan pujian ini. Mari bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama katakan banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari lebih lagi katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku
kasih, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, Kau layak dimuliakan. Mari bersyukur padanya, sebab Dia yang layak penerima pujian. Yesus Tuhan, Allah yang besar. Mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu bagi kebenaran firman-Nya, bagi sabdanya, bagi firman yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami tidak pernah lepas dari segala rancangan yang Tuhan berikan. Banyak yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami tahu Tuhan, kebenaran firman-Mu selalu menguatkan kami, meneguhkan kami, menghibur kami, bahkan menegur kami, membentuk kami menjadi pribadi yang benar di hadapan Kau. Terima kasih Tuhan, kini saatnya kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, Evangelis Heru yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati dia Tuhan, berikan hikmat dan pikiran yang sejalan dengan Kau Tuhan, sehingga mulut lidahnya Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap jemaat Tuhan yang mengasihi Kau. Terima kasih Tuhan, segala nasir kuasa gelap yang mencoba mengganggu pikiran dan fokus kami dalam mendengarkan firman-Mu, kami tolak, kami usir kuasanya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah setiap benih yang tertabur akan boleh tertanam, bertumbuh, berkembang dan berbuah. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar, dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. "Diam, tenanglah." Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang Ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil,
karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk setiap keadaan yang kita boleh lewati, untuk setiap waktu yang Tuhan berikan melalui kebaikan Tuhan, melalui penyertaan Tuhan. Pagi hari ini saya ajak kita semua untuk akan satu pujian sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebuah lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya,
Tuhan yang maha tinggi, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita sembahlah kita. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Tidak ada nama lain selain Kau Tuhan yang kami patut tinggikan, patut kami sembah, patut kami agungkan Tuhan, selain nama Yesus. Kalau kami boleh ada sampai detik ini Tuhan, itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Itu semua karena pertolongan Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan dan pelanggaran kami buat selama ini Tuhan. Biarlah Tuhan di masa sulit seperti ini, kami percaya pertolongan Tuhan sempurna atas hidup kami. Kasih setia Tuhan terus ada bagi setiap kami. Dan kami siap untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, di tengah kondisi keadaan sulit sekalipun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini tiba saatnya kami duduk diam di dalam hadirat-Mu, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua, sehingga apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu itu semua berasal daripada Engkau, sehingga semuanya boleh menjadi berkat. Dan kami percaya kami keluar menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya ditemani oleh rekan saya yang luar biasa, yang bernama Tatas. Seorang anak Tuhan yang luar biasa yang pagi hari ini menemani saya. Bapak Ibu kalau tahu latar belakangnya mungkin sedikit mengejutkan. Kenapa saya bilang sedikit mengejutkan? Karena kalau kita lihat dia bisa main piano. Sebenarnya basicnya bukan di piano, basicnya di gitar. Tapi yang luar biasa di gitar juga dia tidak belajar secara les. Artinya benar-benar dari awal itu dia ngeles. Beliau datang dari kampung ya, kok ya? Beliau datang dari kampung. Beliau datang dari tepatnya Kediri ya, yeah. Betul ya, berasal dari Kediri. Seorang yang luar biasa datang ke Jakarta untuk merantau, tapi Tuhan pakai dia untuk melayani. Singkat cerita, beliau datang. Sebenarnya tujuannya untuk apa kok? Datang ke Jakarta ini? Ngeband. Tujuannya untuk ngeband Bapak Ibu. Tujuannya untuk ngeband datang ke Jakarta.
tapi sampai dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan itu luar biasa. Yang saya tahu dari beliau, dia datang ke Jakarta saya rasa penuh dengan ketakutan. Betul gak kok? Betul. Karena kota Jakarta ini cukup keras. Yang kedua yang saya tahu dari beliau, ketika beliau datang ke Jakarta belum bisa main musik. Betul ya kok? Betul. Belum bisa main musik secara lancar. Basicnya adalah di vokal. Basicnya di vokal, jadi main musik secara lancar itu belum bisa. Saya ingat banget ketika saya masih membantu pelayanan dan ngeles di Bandengan, beliau belum ada. Sampai suatu kali saya bertemu beliau, sudah bisa main musik. Dan saya dengar cerita dari beliau, dia mulai dari nol. Mulai dari nol, di mana dia tidak bisa main apa-apa, dicemplungin ke pelayanan sekolah minggu buat main musik. Ya pokoknya yang bisa, cuman kuncinya nggak banyak ya kok ya. Iya. Kuncinya nggak banyak yang bisa, yang penting bunyi. Anak-anak seneng kalau udah bunyi gitar. Yang penting seperti itu. Lalu singkat cerita, dalam perjalanan hidupnya, sesuatu yang luar biasa yang saya dapatkan adalah dia tidak pernah menyerah sekalipun kondisi sulit. Dan yang paling luar biasa adalah sampai detik ini dia seorang full timer, khususnya di bidang musik. Dan Tuhan pakai dia luar biasa. Kenapa saya bilang gitu? Sekalipun dia takut datang ke Jakarta, hari ini Tuhan membuktikan kasih setianya kepada dia. Dia tetap terpelihara. Bahkan dulu dia kurus, sekarang super gemuk. Lebih gemuk daripada saya. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan pelihara. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita membahas sebuah tema, yaitu ketakutan yang benar. Ada gak sih, kalau seandainya kita berpikir tentang ketakutan yang benar, ada gak sih di antara kita itu berpikir gini, emang ada ya Pak ketakutan yang benar? Emang ada juga ketakutan yang salah? Ada ketakutan yang salah. Kita seringkali memiliki rasa takut yang salah. Rasa takut yang salah itu contohnya, saya ambil contoh. Ketika waktu saya kecil, atau ketika mungkin Bapak Ibu kecil, ketika Bapak Ibu lewat di satu tempat, di satu keadaan, terus kebelet pipis. Kebelet pipis, terus pengen pipis, lalu Bapak Ibu melihat sebuah pohon. Khususnya ini para pria ya, para anak-anak pria. Melihat sebuah pohon. Ketika melihat sebuah pohon, lalu pipis. Waktu mau pipis, lagi dalam perjalanan mau pipis, apa yang dikatakan? Ayo, apa yang dikatakan? Permisi, numpang-numpang, anak babi mau kencing. Betul ya? Atau kita lewat di satu malam satu keadaan, di sebuah kuburan yang gelap gulita, keadaannya sepi, dan di sana terkenal dengan suatu cerita horor yang menakutkan. Dan begitu lewat bilangnya apa? Permisi, numpang-numpang, anak babi mau lewat. Kita anak babi apa anak Tuhan? Jawab dalam hati, kita anak babi apa anak Tuhan? Waktu kecil kita bilang permisi, numpang-numpang, anak babi mau lewat. Itu adalah ketakutan yang salah. Ketakutan yang nyata, ketakutan yang salah. Ketakutan yang salah membawa kita kepada sebuah pemikiran, statement dalam hidup kita menjadi salah. Hari ini yang saya mau bagikan untuk kita semua adalah ketakutan yang benar. Ketakutan yang benar saya ambil contoh di dalam sebuah kisah di dalam Perjanjian Lama. Saya ambil yaitu cerita tentang Abraham. Cerita tentang Abraham. Saya ambil contoh cerita tentang Abraham. Kenapa Abraham begitu? Saya ambil contoh tentang ketakutan yang benar. Bapak Ibu bayangin, Abraham menanti seorang anak yang dijanjikan Tuhan itu cukup lama. Ketika Abraham menantikan itu puluhan tahun, dia menantikan sebuah anak. Singkat cerita, dia mendapatkan anak. Lalu ketika dia mendapatkan anak, Tuhan bilang apa? Tuhan suruh untuk persembahkan anaknya. Di dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu dalam posisi keadaan seperti Abraham, di balik sebuah keadaan Bapak Ibu yang menjadi Abraham, menjadi seorang ayah seperti Abraham, bagaimana perasaannya? Takut gak Bapak Ibu? Tentu sangat takut dalam kondisi seperti ini. Kenapa sangat takut? Kita sudah takut sama Tuhan. Memang benar kita takut sama Tuhan. Kita takut sama Tuhan waktu itu.
Kalau kita jadi Abraham, kita takut sama Tuhan. Terus Tuhan janjikan anak dan Tuhan kasih. Waktu Tuhan kasih anak, ini Tuhan mau ambil lagi. Pilihannya cuma dua, kita jadi takut sama Tuhan, apa kita mau takut melawan Allah, sungguh-sungguh melawan Allah. Artinya apa? Kita murtad. Tuhan, jangan diambil anak saya nantinya udah lama loh Tuhan, ini udah saya menantikan benar-benar lama, kenapa sekarang Tuhan mau ambil? Kalau Tuhan mau ambil, ngapain Tuhan kasih? Kita akan jadi pemberontak. Ketakutan yang bukan pada Tuhan itu membuat kita menjadi pemberontak. Ketakutan yang benar itu membuat kita taat sama Tuhan, tunduk dan menantikan janjinya Tuhan. Waktu Abraham mengambil anaknya, membawa ke atas gunung untuk dipersembahkan, Abraham taat. Meskipun sekalipun dia takut, dia pengen berontak, dia pengen melawan Allah, tapi dia taat. Karena dia percaya bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang membuat dia takut sama dia, dia taat. Dia percaya Allah itu juga yang akan memberikan dan menyertai dia. Makanya ketika saat itu Abraham mau sembelih anaknya, terdengar suara dari surga. Betul? Terdengar suara. Artinya apa? Disitulah Allah hanya menguji Abraham. Sampai di mana rasa takutnya, sampai di mana imannya kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar daripada ketakutan dunia yang Tuhan izinkan boleh terjadi, yaitu dari Ayub. Kita lihat bahwa Ayub hidupnya saleh, dikasih Tuhan. Hidupnya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bahkan ketika anaknya mabuk-mabukan, Ayub melakukan penebusan agar anaknya tidak terkena murkanya Tuhan. Ayub dikenal sama Tuhan. Ayub adalah orang yang saleh, yang sungguh-sungguh luar biasa taat cinta sama Tuhan. Tapi Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Kalau kita mau bilang gini, orang yang takut sama Tuhan kok malah banyak ujiannya, malah banyak masalahnya. Terkadang Tuhan izinkan satu masalah terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan setiap proses terjadi. Tapi setiap proses yang terjadi, percaya dan yakin, pertolongan Tuhan jauh lebih indah. Percaya dan yakin bahwa langkah yang kita ambil bersama Tuhan, ketakutan yang benar, ketakutan yang memang sungguh-sungguh dari Tuhan, itu akan membawa pada kemenangan. Ayub taat sampai akhir. Makanya Tuhan bilang apa? Kau boleh ambil seluruhnya, tapi, ngomong sama iblis, tapi sayangkan nyawanya. Tuhan bilang apa? Jangan ambil nyawanya. Teruji, Ayub tetap takut sama Tuhan. Ketakutan yang benar adalah ketakutan yang seperti ini. Takut yang benar adalah takut sama Tuhan, bukan takut sama setan, bukan takut sama keadaan, bukan takut terhadap masalah. Sekalipun masalah besar, sekalipun Ayub diuji, Ayub tidak kalah. Tapi dia tetap takut sama Tuhan. Dia tetap taat sama Tuhan, dia tetap tidak menghujat Tuhan. Saat ini Bapak Ibu, seperti khotbah yang sebelumnya saya bilang, China di puncak kejayaannya, China di puncak di mana dia mengalami satu kenaikan yang luar biasa, yaitu ketika dia menghadapi perang dagang bersama Amerika. China mengalami satu titik di mana dia berjaya, tapi Tuhan izinkan terjadi duri dalam daging. Tuhan taruh duri, yaitu apa? Virus corona. Langsung perekonomian seluruh dunia turun drastis. Virus corona waktu itu pertama kali menghantam di China, lalu menyebar ke seluruh dunia, sampai saat ini di Indonesia. Kita mengalami sama-sama. Khotbah sebelumnya saya bilang apa? Duri dalam daging. Kini Indonesia berada di satu kondisi mengalami itu. Mengalami satu keadaan yang menyakitkan. Mengalami satu keadaan keterpurukan perekonomiannya. Tapi kita percaya segala kondisi ini Tuhan izinkan terjadi. Kita yakin di dalam setiap prosesnya ada rencana Tuhan yang indah. Kenapa saya bilang gitu? Kita belajar dari perjalanan sebuah kisah Ayub, kisah Abraham. Di dalam setiap proses mereka, Tuhan punya rencana. Di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Ayub, Tuhan punya rencana.
Sama seperti brother saya ini, seorang yang luar biasa. Namanya Tatas, seorang yang luar biasa. Tuhan izinkan dia datang ke Jakarta karena Tuhan punya rencana. Tuhan izinkan dia sampai di tempat pelayanan di GKJ Bandengan, Tuhan punya rencana. Sekalipun keadaan sulit, saya percaya saat ini Tuhan punya rencana untuk kita semua. Yang itu tadi kita bahas di PL. Sekarang kita akan masuk di PB. Di PB kita akan melihat daripada kisah Paulus, seorang yang luar biasa yang kita kenal. Bahkan kita sudah tahu bahwa Paulus di khotbah saya sebelumnya yang waktu pas saya bilang di duri dalam daging, Paulus itu seorang yang luar biasa. Kenapa? Dia seorang yang dipakai sama Tuhan untuk menjadi penginjil Tuhan itu yang benar-benar luar biasa. Kenapa? Kita lihat kisah hidupnya. Dia orang yang punya andil di dalam pemerintahan, tapi dia bisa dipakai sama Tuhan. Yang tadinya dia membunuh orang Kristen, kini dia menjadi orang Kristen yang percaya Tuhan, bahkan cinta Tuhan mati-matian, bahkan sampai rela mati karena Injil. Paulus dipenjarakan di Roma, Bapak Ibu, pada tahun 61. Nah, surat Paulus itu banyak yang ditulis. Surat-surat Paulus. Kitab-kitab di Perjanjian Baru, hampir 70% buat saya itu, sekitar 70%-an, itu ditulis oleh Paulus. Dan tulisannya itu bagus banget. Bahkan sampai dia dipakai sama Tuhan itu, ketika yang paling mengerikan adalah di dalam penginjilan, ketakutan terbesar adalah ketika dia menghadapi satu permasalahan, dia harus perang dengan rekan-rekan kerjanya dulu. Bayangin Bapak Ibu, dia dulu mengejar orang Kristen, kini dia dikejar-kejar oleh pemerintahan Roma untuk dibunuh karena Injil. Jadi ketakutan yang besar Paulus hadapi saat itu adalah ketika dia menginjil. Dia menginjil untuk memenangkan jiwa-jiwa, tapi disitulah dia takut luar biasa. Kenapa? Dia takut karena dia akan ditangkap, tapi itu tidak membuat dia kendor untuk menginjil. Sampai di penjara pun dia tetap melakukan penginjilan melalui surat-suratnya ditulis untuk Roma, untuk jemaat di Filipi, semuanya dia tulis untuk para jemaat-jemaatnya. Dia tidak berhenti sampai di sana. Ketakutan dia alami itu tidak membuat dia down, karena dia percaya Yesus yang dia kenal, Yesus yang pernah dia jumpai di Damsyik, yang pernah dia melakukan perjumpaan bersama Tuhan Yesus di Damsyik, yaitu waktu dia dalam perjalanan ke Damsyik dia mau membunuh orang Kristen. Dia mengalami satu perjumpaan secara khusus. Bahkan di Alkitab dicatat adalah dia pernah dibawa ke langit tingkat ketiga oleh Allah. Ya, itu adalah tafsiran lain ya. Mungkin saya juga belum bisa, saya waktu itu pernah bawakan. Itu bukan untuk membuat Paulus tuh mengerti, oh ini langit tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Tapi justru membuat Paulus harus semakin taat. Makanya dia bilang apa? Aku tidak layak sesungguhnya. Makanya biarlah Tuhan taruh duri di dalam dagingku. Oke Bapak Ibu, hari ini saya tidak akan membahas panjang kali lebar kali tinggi, karena buat saya yang terpenting adalah kita memahami dulu perjanjian lama, bahwasanya ada ketakutan-ketakutan daripada nabi-nabi yang sesungguhnya ketakutan dunia itu bisa mengalahkan segala hal yang mereka lewati. Kenapa? Karena sesungguhnya ketakutan yang sebenarnya adalah harusnya takut sama Allah. Kita belajar dari kisah Abraham, kisahnya Ayub, bahkan di dalam PL kita belajar dari kisahnya Paulus. Hari ini kita akan belajar melalui kitab, yaitu kitab Yohanes 20 ayat 19a. Yohanes 20 ayat 19a saya akan bagikan untuk kita, saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes 20 ayat 19a. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Titik. Itu ayat 19a. Lalu kita lihat lagi di kitab, nanti kita akan bandingkan kitab ini dengan kitab Matius. Jadi ketakutan ini adalah ketakutan murid-muridnya. Maka saya kasih tema di sini adalah ketakutan yang benar. Bapak Ibu,
Di ayat 19a ini, Yohanes 20 ayat 19a ini saya akan bagikan untuk kita akan gali perlahan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Ini adalah waktu Yesus mau menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, ini menandakan waktu. Dan berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Berkumpul. Kalau kita ngomong gini, berkumpul berarti karena di dalam kondisi keadaan seperti itu, pada waktu itu adalah untuk mempersiapkan diri berbuat beribadah. Jadi jangan berpikir Bapak Ibu mereka takut karena takut hal lain, mereka takut karena apa. Tapi tujuan pertamanya adalah mereka berkumpul di situ setelah Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan. Itu mereka berkumpul di satu tempat. Ini untuk saling menguatkan. Mereka berkumpul untuk saling menguatkan. Kenapa? Karena mereka mau beribadah, mereka mau saling menopang satu sama lain. Nah, yang kedua, dengan pintu-pintu yang terkunci. Nah, ini ada tambahan, dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, ini ketakutan yang salah. Kenapa saya bilang ketakutan yang salah? Pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Ini jangan salah diartikan karena kenapa? Mereka takut kepada orang Yahudi pada waktu itu. Karena apa? Karena orang Yahudi habis menyalibkan rabi mereka atau habis menyalibkan guru mereka. Mereka hanya takut kepada orang Yahudi karena orang Yahudi begitu berani menyalibkan guru mereka. Padahal kalau seandainya kita lihat, orang Yahudi atau orang yang menangkap Yesus waktu malam waktu setelah Yesus berada di Taman Getsemani, dia berdoa. Lalu Petrus memotong kuping daripada penjaga itu lalu disembuhkan dan dijamah oleh Yesus. Harusnya kalau seandainya kita ada dalam posisi seperti itu, harusnya mereka terheran-heran. Harusnya mereka tidak jadi menangkap Yesus. Kenapa? Orang Yesus bisa membuat mujizat kok. Itu orang yang luar biasa tentunya. Nah, ketika kita lihat di sini di perikop Yohanes 20 ayat 19a ini, pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi adalah ketakutan yang salah. Ketakutan yang salah ini adalah karena mereka hanya takut kepada orang Yahudi pada waktu itu. Orang Yahudi habis menyalibkan Yesus. Oke, kita akan bandingkan ayat ini dengan sebuah ayat lain. Ayat lainnya ada di kitab Matius 26 ayat 36. Matius 26 ayat 36. Kita akan lihat Matius 26 ayat 36. Nah, di Taman Getsemani, saya pernah bawakan khotbah perikop ini di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang engkau kendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ayat 44, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sudah itu datang kembali kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Ayat 46, "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Kita akan lihat di Lukas 22 ayat 39. Perikopnya sama di Taman Getsemani. "Lalu pergilah Yesus keluar kota. Sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia." Oke, kita akan pelan-pelan di sini, Bapak Ibu. Yesus pergi ke Taman Getsemani. Di Lukas dijelaskan sebagaimana ia biasa menuju Bukit Zaitun. Ingat, saya pernah bawakan ayat ini, saya hanya mengulang sedikit bahwa kata sebagaimana biasa itu adalah sebuah kebiasaan, lifestyle, gaya hidup. Kenapa saya bilang gitu? Kebiasaan Yesus menuju Bukit Zaitun adalah untuk berdoa. Apakah beda
Di kitab Lukas dikatakan ke Bukit Zaitun, di kitab Matius dibilang ke Taman Getsemani. Tidak beda. Mereka berdua saling melengkapi. Dua kitab ini saling menyempurnakan. Karena Taman Getsemani adalah nama tempat bukitnya, sedangkan Bukit Zaitun adalah nama tempat bukitnya, Taman Getsemani ada di bawahnya. Jadi tidak beda. Itu di dalam sama-sama di dalam satu tempat, tapi hanya beda jaraknya tidak jauh. Oke. Kita tidak fokus di sana, tapi kita akan lihat gini. Di ayat 40, setelah tibanya di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ayat 41, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka sekira-kiranya selempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya. Ayat 42, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Ayat 43, maka seorang malaikat menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Lalunya menjadi titik darah yang bertetesan ke tanah. Ayat 45, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Ayat 46, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu tangkap dari dua kitab ini? Di kitab Matius dan di kitab Lukas, keduanya sama-sama saling melengkapi. Intinya waktu itu adalah Yesus berdoa sebelum Yesus waktu diserahkan ke tangan para penjaga untuk disalibkan. Ini adalah malam waktu pas terakhir Yesus berdoa di Taman Getsemani. Bapak Ibu, kita lihat bahwasanya di ayat di Lukas 22 ayat 43, maka seorang malaikat turun dari langit menampakkan diri kepadanya. Ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Bapak Ibu, kata ketakutan yang Yesus alami waktu dia berdoa di Taman Getsemani bukan ketakutan tentang salib. Jadi jangan salah. Banyak di antara kita berpikir gini, kenapa Yesus berdoa sampai seperti itu? Sampai dia bilang, ya Bapakku, jikalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Sekarang saya balik bertanya Bapak Ibu, apakah Yesus tidak tahu tentang penyaliban? Apakah Yesus tidak tahu bahwa dia akan diserahkan, bahwa dia akan mengalami satu penderitaan, dia akan disalibkan di Golgota? Apakah dia tidak tahu? Tentu dia sangat tahu. Bahkan dia pasti tahu dia adalah Allah. Tapi ngapain kok Yesus kok doanya seperti ini? Kenapa kok dia takut kalau dia tahu? Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan secara detail di sini, saya membaca buku tafsiran. Yang Yesus takutkan sesungguhnya bukan ketakutan tentang salib, tapi ketakutan adalah keterpisahannya dengan Allah Bapa. Jadi waktu Yesus disalib, Yesus akan berpisah dengan Allah Bapa karena dia datang untuk menebus dosa manusia. Jadi ketakutan yang Yesus alami dengan ketakutan yang murid-murid alami di kitab Yohanes sangat berbeda. Ketakutan yang benar adalah ketakutan yang seperti Yesus. Ketakutan di dalam kondisi apapun, kondisi penyaliban sekalipun, yang dia takutkan cuma satu. Dia berpisah dengan Allah Bapa. Karena waktu Yesus melakukan penebusan, karya penebusan itu, Allah Bapa tidak boleh ikut campur, tidak boleh turut serta di dalam karya penebusan. Jadi yang Yesus takutkan adalah di sini, ketakutan, keterpisahannya dengan Allah Bapa. Bukan ketakutan tentang penyaliban. Ketakutan tentang penyaliban, tentu dia sudah tahu bahwa dia akan disalibkan, bahwa dia akan mati untuk menebus dosa manusia. Dia sudah tahu akan hal itu. Tapi yang dia takutkan sesungguhnya adalah dia terpisah dengan Allah Bapa. Berbeda konteksnya dengan kitab Yohanes tadi. Ketika anak murid-muridnya mengunci pintu, yang mereka takutkan adalah ketakutan terhadap orang-orang Yahudi yang telah membunuh, menyalibkan rabi mereka atau guru mereka, yaitu Yesus. Kita hari ini belajar 3 kitab, yaitu Matius, Lukas, dan Yohanes. 3 kitab ini luar biasa. Kenapa? 3 kitab ini membuat kita sadar bahwa ketakutan yang kita alami adalah saat ini bukan corona seharusnya. Seharusnya ketakutan yang kita alami saat ini adalah ketakutan yang kita jauh daripada Tuhan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Bapak Ibu, dari saya kecil sampai saya sebesar ini, sampai saya segemuk ini, hanya satu penyakit, hanya satu wabah penyakit yang mampu menghentikan ibadah-ibadah corona ini.
Tapi saya percaya ibadah bukan dibatasi oleh ruang dan waktu. Ibadah bukan dibatasi oleh satu tempat. Ibadah bisa di mana saja dan kapanpun. Maka daripada itu, sekalipun corona datang, seharusnya ibadah kita sama Tuhan, persekutuan pergumulan kita sama Tuhan, tetap berjalan seperti biasa. Artinya berjalan seperti setiap waktu, berjalan setiap saat sama kita sama Tuhan. Doa kita sama Tuhan gak boleh berhenti, sekalipun kondisi sulit saat ini. Walaupun keadaan sangat sulit, jangan pernah nyerah Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa saya bilang jangan pernah menyerah? Karena sekalipun kondisi yang begitu berat, kondisi keadaan yang begitu sulit, seharusnya kita semakin bergantung sama Tuhan. Banyak hal positif yang saya ambil daripada di balik sebuah wabah penyakit ini, yaitu mungkin kita diajar Tuhan untuk kita merenungkan. Merenungkan apa? Untuk kita merenungkan bahwasannya kita harus mengandalkan Tuhan lebih lagi. Gedung gereja gak ada artinya. Gedung gereja dibangun begitu mewah, begitu megah, tetap aja tidak terpakai untuk saat ini. Apalagi yang mau dibilang, banyak kalau udah kena positif corona, tetap aja gak ada artinya juga. Hanya bisa dipakai ya paling untuk biaya pengobatan. Tapi pengobatan pun juga Tuhan yang ambil turun tangan. Kalau seandainya Tuhan izinkan, Tuhan bilang gini, selesai nak, selesai. Maka daripada itu kita pagi hari ini belajar tentang dua ketakutan. Ketakutan yang pertama, ketakutan yang salah. Ketakutan yang salah adalah ketakutan yang ketika kita menghadapi satu masalah, ketika menghadapi satu pencobaan, ketika menghadapi satu rintangan, bahkan ketika kita mau naik level, kita menyerah terhadap satu masalah, satu keadaan kondisi. Itu adalah ketakutan yang salah. Kita hanya fokus pada sebuah masalah, kita menjadi takut. Yang kedua, kita belajar tentang ketakutan yang benar. Ketakutan yang benar adalah sekalipun ada masalah, sekalipun ada rintangan di depan mata, sekalipun kita tahu bahwasanya kita akan menghadapi masalah ini seperti ini dan solusinya adalah seperti ini, tapi kita tetap fokus sama Tuhan. Ketakutan yang benar adalah ketakutan yang benar-benar takut sama Tuhan, bukan terhadap masalah. Hari ini kita belajar tentang dua hal yang penting. Untuk itu, lewati setiap keadaan, sekalipun sulit, sekalipun gak enak, sekalipun berat, lewati itu bersama Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita lewati sama Tuhan, endingnya akan indah. Untuk itu kita sudah belajar hari ini tentang dua hal. Tundukkan kepala Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita percaya di dalam setiap keadaan, di dalam setiap persoalan, ketakutan yang benar adalah ketakutan yang sungguh-sungguh, harus takut sama Tuhan. Kita angkat pujian yang tadi kita nyanyikan, Aku Hendak Bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan, karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan
Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap keadaan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk setiap permasalahan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami. Sekalipun itu berat Tuhan, sekalipun itu terkadang membuat kami tidak mampu melangkah di dalam kehidupan ini Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami tidak takut terhadap masalah Tuhan. Kami mau katakan kami tidak takut terhadap keadaan. Kami tidak takut terhadap situasi apapun Tuhan yang menghadapi dalam kehidupan kami Tuhan. Yang kami takutkan adalah kami jauh daripada Tuhan. Yang kami takutkan adalah kami terpisah daripada Bapa. Ajar kami Tuhan Yesus pagi hari ini, untuk kami terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kondisi dan keadaan. Mengandalkan Tuhan untuk setiap permasalahan kami, sehingga apapun yang boleh kami lewati, apapun keadaan yang boleh kami hadapi bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, untuk kami boleh belajar, mengerti. Di tengah wabah corona Tuhan, kami harus tetap mengandalkan Tuhan. Kami harus tetap takut sama Tuhan, bukan takut terhadap corona Tuhan. Kami tetap takut tunduk di bawah otoritasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, teguhkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami keluar sebagai pemenang-pemenang Tuhan. Sehingga kami keluar sebagai pemenang atas setiap keadaan kami. Dan kami percaya kami bisa melewati setiap keadaan ini Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. God bless you. Atas nama Gembala Sidang dan Jemaat GBI Care Laguna Pluit, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan hambanya Evangelis Heru yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Biar kiranya Tuhan membalaskan berkat-Nya kepada pelayanan, baik keluarga dan juga pekerjaan hambanya. Semuanya diberikan kelancaran dan berkat dari Tuhan. Dan apa yang menjadi kerinduannya kita sama-sama boleh doakan. Dan kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau sama-sama menerima berkat Tuhan. Dan mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk menerima berkat dari gembala kita. Sama-sama naikkan pujian ini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari kita mengangkat tangan kita. Umat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat sukacita damai sejahtera, kasih karunia yang begitu besar daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita masing-masing melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita katakan sama-sama, amin.